Halo, halo, halo. Sekarang kita masuk ke bab 6 ya. Tentang From Zero to Survive-nya dari bukunya Theoderic. Oke, kita langsung masuk aja di bab 6 tentang membangun kekayaan secara realistis. Oke. Breaking barriers, building bridges, kolaborasi untuk menutup kesenjangan finansial antar generasi. Sekarang kita ada di persimpangan 3 generasi, Gen X, Gen Y, itu generasinya si Theoderic, dan Gen Z. Dan menarik banget buat ngeliat gimana kebiasaan finansial dari tiap generasi ini punya pengaruh yang besar terhadap cara kita semua berpikir soal uang, investasi, dan financial freedom. Gen X, dia si Theoderic mulai dari Gen X, generasi orang tuanya dia yang lahir sekitar tahun 1965 sampai 1980. Dia yakin, dia bilang kita semua udah pernah dengar nasihat mereka yang bilang, kalau mau beli sesuatu jangan pakai cicilan, tunggu duit cashnya cukup dulu. Well, itu karena mereka hidup di masa cash is king. Mereka sangat cash oriented karena pilihan investasi mereka sangat terbatas. Mereka lebih suka nabung emas atau tanah yang jelas-jelas bisa dilihat atau dipegang. Plus harga properti waktu itu masih affordable banget dibanding sekarang. Generasi X ini juga dikenal tough. Mereka survive di tengah tantangan ekonomi, kerusuhan, krisis. Pokoknya banyak banget hal yang bikin mereka punya mental baja. Makanya jangan heran kalau mereka sering bilang sekolah yang pintar, kerja yang benar, biar stabil hidup lo. Mereka fokus banget sama stabilitas karena itulah yang mereka kejar di tengah keterbatasan teknologi dan informasi. Nah, sekarang kita masuk ke Gen Y ya. Masuk ke generasinya si Theoderic. Ini juga generasinya gue juga sih. Oke. Gen Y yang lahir sekitar 1980 sampai 1995. Di generasi ini karir mulai terbuka lebih luas. Kita juga ada di era boomingnya entrepreneur. Orang-orang mulai sadar kalau cuma ngandelin kerja kantoran doang bakal lama banget buat bisa beli rumah. Makanya banyak banget dorongan buat buka usaha sendiri. Ditambah lagi di era ini bank-bank juga mulai reformasi, kredit mulai jadi gaya hidup. Jadi ada pergeseran dari yang tadinya cash oriented, jadi mulai terbiasa dengan cicilan. Di generasi Y ini, pilihan investasi mulai lebih bervariasi, dari deposito, saham, sampai investasi di bisnis atau aset produktif lainnya. Masalah yang kita hadapi, harga properti udah naik gila-gilaan. Jadi meskipun kita punya lebih banyak opsi investasi, tantangannya cukup berat. Ya, tetap berat lah maksudnya. Terutama buat mereka yang pengen punya rumah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Gen Z. Ini generasi yang unik banget. Mereka tumbuh di era gig economy di mana ada banyak banget cara buat ngehasilin duit. Di umur 19 atau 20 tahun aja ada yang bisa dapat penghasilan 2 digit dari bikin konten atau kerja freelance. Gokil kan? Tapi di balik itu ada sisi lain. Gen Z ini lebih rendah cash orientednya. Karena mereka udah sangat terbiasa sama fasilitas kredit. Pakai sekarang, bayar nanti. Jadinya sering mengejar kehidupan untuk kelihatan kaya, tapi sebenarnya cash flow-nya belum tentu sehat. Oke. Yang si Theoderic suka dari Gen Z adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan teknologi. Tapi tantangan mereka juga besar, terutama karena mereka harus menavigasi dunia yang penuh dengan content overload. Saking banyaknya informasi sampai kadang bingung mana yang benar dan mana yang salah. Jangan terlena juga sama instant gratification. Baiknya ada pemikiran, gue udah pantas dan sehat belum sih keuangannya sebelum beli ini? Apa gue secara finance udah qualify buat upgrade lifestyle? Menariknya si Theoderic tuh ada bikin kayak semacam tabelnya kayak gini. Dia kasih tahu tadi yang ringkasan kita bahas tentang Gen X, Gen Y, dan Gen Z itu lebih kemana, apakah high, intermediate, low untuk cash orientation, credit lifestyle-nya. Dia hampir nggak ada kayak credit life, free life. Terus generasi Y mulai berkembang yang cicilan-cicilan yang tadi dia bahas. Terus generasi Z baru dia buy now pay later, lebih tinggi lah ya untuk dikonsumsinya untuk hal cicilan. Kalau investasi, kalau dulu terbatas cuma emas, tanah, aset yang tangible. Di Y mulai beragam deposito, saham, bisnis, aset produktif.
Nah, Z itu sangat-sangat beragam. Saham, kripto, bisnis, gig ekonomi deh. Terus peluang karir, kalau yang di sini X untuk fokus untuk yang stabil, kerja tetap. Kalau generasi Y mulai banyak pilihan karir dan wirausaha. Terus kalau misalnya yang Z itu sangat-sangat luas, gig ekonomi, freelance, content creation, macam-macam lah, ada banyak pilihannya. Resiko investasi kalau generasi X itu yang rendah, Y itu intermediate, kalau yang Y itu tinggi banget. Terus tantangan utamanya kalau di generasi X adalah harga properti masih rendah banget, instrumen investasi pun terbatas. Tapi kalau di Y, harga properti udah mulai tinggi, gaya hidup kredit tuh udah meningkat. Sedangkan kalau generasi Z itu terlalu content overload. Terus ada instant gratification, krisis keseimbangan gaya hidup dan penghasilan. Jadi ini tuh kayak udah dijelasin by secara paragraf, terus udah gitu dia kayak ringkasin secara tabel. Jadi kayak kita lebih mudah ingat lagi kalau kita mau looking back yang kita baca. Nah, lanjut lagi. Nah, dari sini lu bisa gampang lihat perbedaan antar generasi dan gimana kita bisa ambil pelajaran dari tiap generasi buat membangun kekayaan. Misalnya dari Gen X, kita bisa belajar untuk lebih cash conscious. Dari Gen Y, kita bisa belajar soal pentingnya diversifikasi investasi. Dan dari Gen Z, kita bisa manfaatin teknologi dan banyaknya peluang income. Tapi apapun generasi kita, sebenarnya ada benang merah yang sama. Kita semua mau building wealth. Dan kalau lu mau sukses secara financial, si Theodorik kasih 3 poin yang benar-benar penting. Pertama adalah earning power. Lu harus fokus gimana caranya nambah sumber penghasilan. Ini bukan cuma soal investasi, tapi gimana lu bisa nambah income dari berbagai sumber. Di umur 20-an kita punya energi dan waktu, jadi manfaatin itu. Lu bisa buka PO barang, jadi agen properti, atau buka jasa les sesuai kemampuan yang dipunya. Pokoknya jangan berhenti di satu stream of income. Nah, yang kedua adalah money management. Setelah lu dapat uang, langkah berikutnya adalah kelola uang itu dengan baik. Budgeting itu jadi kunci. Dia itu biasanya bagi jadi 60% buat biaya hidup, 25% buat saving dan investasi, dan 15% buat self reward. Tapi ingat, sebelum mulai investasi, lu harus punya dana darurat lu minimal 3-6 bulan buat biaya hidup. Tapi kalau lu tulang punggung keluarga, minimal 8-10 bulan biaya hidup. Menarik ya, karena dia tuh kasih satu contoh, kalau single nggak ada tanggungan, dan kalau ternyata walaupun single dan ternyata itu yang jadi tulang punggung keluarga, jadi harus ditinggiin nominal dana darurat untuk menopang keluarganya. Nah, terus yang ketiga adalah tentang investing. Investasi itu bikin uang lu menghasilkan uang lagi. Tapi ini adalah langkah terakhir, bukan yang pertama atau utama. Setelah lu punya active income dan dana darurat, baru lu bisa mulai mikirin investasi di berbagai instrumen kayak saham, bisnis, properti, atau yang lainnya. Oke. Intinya wealth itu dibangun dari kombinasi antara earning power, money management, dan investasi yang baik. The most valuable thing wealth can provide is peace. When the unexpected happens, you simply resolve the issue. Nah, terus dari itu dia masuk ke bagian gaji UMR bisa kaya nggak ya gitu. Bicara soal gimana orang dengan gaji UMR bisa tambah kaya, kita realistis dulu aja. Misalnya kalau lu punya gaji 5 juta, atau bahkan 3 juta atau 2 juta. Itu fokusnya cuma untuk dua hal ini aja. Jangan mikirin investasi atau apapun yang ribet-ribet dulu. Pertama, fokus nambahin atau memperbesar sumber pendapatan atau yang biasa kita sebut revenue stream. Kenapa nggak langsung besar gaji aja? Karena jujur aja nggak realistis kalau berharap gaji naik tiba-tiba dari 5 juta jadi 8 juta. Yang lebih masuk akal adalah lu nambahin income dari kerjaan sampingan. Side hustle istilahnya. Bisa aja lu dagang, jadi freelancer, bikin konten, atau apa aja yang masih sesuai dengan kapabilitas lo. Intinya gimana caranya lu nambah penghasilan dari kerjaan sampingan ini. Targetnya tambah 1-2 juta dari satu sumber lain, atau tambah lagi 1-3 juta dari sumber lainnya, sampai totalnya bisa sampai 2 digit. Itu fokus pertama yang paling penting. Tambahin earnings power.
Yang kedua, harus manage lifestyle supaya bisa bangun habit dan punya saving yang cukup. Mungkin sekarang ada yang mikir, tapi zaman sekarang mana bisa kaya cuma dengan saving. Bener, tapi tanpa saving kita nggak akan punya modal gede buat investasi. Guys, kalau gaji kita masih UMR dan lu nggak punya saving, sorry to say, lu nggak bakalan bisa kemana-mana. Kebiasaan saving ini yang nantinya akan terkumpul dan menjadi modal investasi buat naik ke level kekayaan yang lebih tinggi. Jadi poin nomor 2 ini adalah bangun kebiasaan saving dulu. Anggap aja lu masih tinggal sama orang tua atau ngekos dengan biaya yang so-so. Dari gaji 5 juta, lu bisa langsung potong 50-60% buat living cost. Artinya sekitar 2,5 sampai 3 juta. Bisa dipakai buat kebutuhan hidup harian, makan, transportasi, pulsa, dan kebutuhan esensi lainnya. Dari situ lu masih punya sisa 40-50% gaji. Nah, 10% dari gaji itu harus dialokasikan buat proteksi, seperti asuransi kesehatan. Penting banget guys, karena nggak ada yang tahu gimana kondisi lu ke depannya. Bisa aja lu tiba-tiba jatuh dari motor dan butuh biaya berobat. Kalau punya asuransi kan nggak perlu khawatir, tabungan bakal kepake. Dan nggak perlu ngutang buat nutupin biaya rumah sakit. Setelah proteksi, alokasikan sekitar 20-30% buat saving atau bangun habit investasi dari modal kecil. Si Teolirik saranin mulai dari hal yang paling simpel, misalnya reksadana, supaya bisa bangun kebiasaan investasi. Sisanya 10% bisa dipakai buat perpuluhan, zakat, atau kasih ke orang tua. Kalau masih ada sisa, bisa pakai buat self reward, tapi ingat, kalau lu masih di level UMR, lu harus sabar dulu buat self reward. Tunggu sampai penghasilan lu naik jadi 7 atau 10 juta. Baru deh lu bisa mikirin atau nikmatin self reward yang lumayan. Nah, seiring bertambahnya penghasilan, misalnya living cost lu naik jadi 3,5 juta atau 4 juta. Itu nggak masalah asalkan sisanya tetap dialokasikan paling besar buat saving dan investasi. Karena kunci buat tambah kaya itu simple, surplus. Penghasilan lu harus lebih besar daripada pengeluaran lu. Dan saving pertama lu itu buat apa? Bukan buat all in crypto ya. Saving pertama lu buat dana darurat, fondasi keuangan. Lu harus tahu berapa biaya hidup sebulan dikalikan nilainya 5-6 kali. Itu yang harus ditabung dulu, karena zaman sekarang amit-amit banyak layoff atau bisnis yang tiba-tiba bangkrut. Dengan dana darurat, lu masih bisa bertahan hidup selama 5-6 bulan sampai dapat penghasilan berikutnya. To sum up, tambahan side hustle buat boost income dari 5 juta ke 6 juta, lalu 8 juta, dan akhirnya 10 juta. Fokus pada saving dan mulai investasi kecil-kecilan. Kuncinya ada di kebiasaan atau habit. Dan jangan lupa budget buat proteksi dan dana darurat juga penting banget. Ini yang akan bantu lu tetap on track sambil terus berusaha nambah kekayaan. Perjalanan dari gaji UMR ke penghasilan yang lebih besar itu totally possible. Tapi yang paling penting adalah strategi yang tepat dan konsistensi. Mulai dari yang kecil, bangun kebiasaan yang baik, dan lu bakal lihat hasilnya seiring waktu. Oke, itu aja. Paling ini akan gue coba sekali lagi. Yang dia bold adalah, dari Gen X kita belajar untuk lebih cash conscious dari Gen Y. Kita bisa belajar soal pentingnya diversifikasi investasi, dan dari Gen Z kita bisa manfaatin teknologi dan banyaknya peluang income. Bagus ya. Terus udah gitu di sini bilang, kunci buat tambah kaya itu simple, surplus. Penghasilan lu harus lebih besar daripada pengeluaran lu. Oke, itu aja untuk bab 6. Nanti kita lanjut lagi ke bab 7 tentang sandwich generation. Hidup cuma buat biayain orang tua kah? Oke. See you di next video.